Oke, beli beras ditambah lauk. Nomor Cakep. 18 ke panggung yuk. Yo. Ya di bawah. Aduh. Tema yang didapat adalah Itik Itik Tegal. Tegal. Ya. Tes. Ditaruh di sana Taruh dulu. di belakang. Topiknya di iniin dulu. Iya. Nomor Oh, iya. 18 siap? Belum. Nyangkut. Iya. Oke. Mas Ram. Nomor 18 siap? Siap. Dewan juri dan pemirsa, mari kita saksikan nomor urut 18 dengan tema Itik Itik Tegal. Tegal. Terima kasih. Tunjukkan potensimu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang Ibu Juri, selamat siang juga Ibu Bapak, dan selamat siang juga rekan-rekan. Semoga kita semua sehat selalu, semoga kita semua pun sungguh-sungguh sangat bersemangat di siang hari ini. Sebetulnya saya sangat-sangat berharap dapat komoditas ternak yang lain Bu, iya, cuman kebetulan tiba-tiba dapat Itik Tegal. Cuman untuk mengawali diskusi kita, mengawali cerita saya gitu terkait komoditas ternak tersebut. Yang pertama saya ingin mengajak hadirin, Bapak Ibu hadirin, mengajak teman-teman sekalian coba untuk kita membayangkan, teman-teman semuanya, coba kita untuk membayangkan Ibu Bapak sekalian. Coba kita membayangkan di satu lahan yang luas, banyak sekali pengembala dengan itik-itik tegalnya yang bentuknya seperti botol-botol yang sangat amat lucu gitu kalau kita lihat dari kejauhan, jalan kayak kwek 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 kayak gitu, lucu banget. Dan di situ pun kita melihat gembala-gembala tersebut sangat berbahagia dengan hasil teraknya, telur yang sangat-sangat banyak, bersih-bersih, besar-besar juga telur-telurnya gitu. Saya membayangkan hal itu sangat, wah kayaknya itu sangat-sangat menakjubkan seperti itu Bu, Bapak Ibu sekalian. Cuman nyatanya rekan-rekan sekalian, nyatanya Ibu Bapak sekalian, kalau kita berbicara tentang Itik Tegal, sekarang itu ternyata berdasarkan beberapa hasil produktivitasnya menurun, teman-teman sekalian, Ibu Bapak sekalian. Menurut beberapa literatur yang lalu disebutkan bahwa produktivitas Itik Tegal yang kita ambil berupa persentase Henday Production itu sekitar 70%. Cuman nyatanya sekarang menurun, Bapak Ibu sekalian. Sekarang menurun, teman-teman sekalian. Bahkan beberapa literatur yang saya baca dan saya rangkum menyebutkan bahwa rata-rata produksi dari itik telur itik Tegal itu sekarang menyentuh 49, menyentuh hingga 50. Dan itu mungkin faktanya bahwa dalam satu hari itu bisa saja si itik Tegal itu tidak dapat menghasilkan telurnya. Dan ternyata itu sangat-sangat berpengaruh Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat berpengaruh teman-teman sekalian kepada kesejahteraan peternak lokal. Yang mana dan tidak bisa kita pungkiri juga rekan-rekan sekalian, Ibu Bapak sekalian, bahwa mayoritas peternak-peternak unggas yang ada di Indonesia itu rata-rata peternak lokal. Yang mana hasilnya ia dapat oleh mengembala secara ekstensif. Jarang sekali kita lihat peternak-peternak mengembala, memelihara ternaknya secara intensif. Jarang sekali kita lihat peternak-peternak lokal memiliki kandang yang sangat-sangat proper, yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat indah, yang sangat bersih, yang sangat rapi. Jarang sekali juga kita melihat peternak-peternak lokal yang memang memiliki ketersediaan pakan yang sangat-sangat terpenuhi di situ. Jarang sekali kita lihat. Saya jarang sekali melihatnya rekan-rekan semuanya. Dan mungkin kalau kita lihat ke belakang, mungkin ada yang salah dengan hal itu. Mungkin ada yang salah Ibu Bapak sekalian, mungkin ada yang salah rekan-rekan sekalian dengan pola pemeliharaan itu. Atau mungkin ada yang salah juga gitu dengan peternak itu. Cuma nyatanya saya sebagai mahasiswa peternakan, saya Bara Surya Pakuan Hasan,
Saya mahasiswa peternakan dari Universitas Jenderal Sudirman. Kadangkala dewasa dunia ini menurut saya pribadi kita tidak bisa berpikir secara linear. Kita tentu harus berpikir dari segala spektrum yang ada. Tidak hanya berpikir dari segi peternakannya, namun kita juga harus berpikir dari segi ekonominya. Kita juga harus berpikir dari segi sosialnya, ibu bapak, rekan-rekan sekalian. Fakta yang ada dan yang terjadi di Indonesia sekarang, rata-rata peternak lokal di Indonesia itu yang pertama lulusan SMA. Jarang sekali dan mungkin sedikit sekali kita lihat bahwa banyak sekali peternak-peternak lokal yang memiliki pendidikan sarjana atau magister ke atas. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semua pun paham gitu. Sekarang banyak sekali pengurangan lahan. Susah sekali kita lihat lahan-lahan yang ada gitu di Indonesia itu yang bisa dipakai untuk umbaran. Tapi ternyata itu juga bersinggungan Bapak Ibu sekalian. Ternyata bahwa salah satu penyebab rendahnya produktivitas telur itik Tegal di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh sistem pemeliharaan secara ekstensif. Cuman nyatanya peternak lokal kita sungguh sangat nyaman dengan hal itu. Dan itu menjadi satu pertanyaan dan mungkin bisa menjadi satu inovasi juga bagi kita semua, khususnya bagi kita anak muda untuk ke depannya. Sekarang coba saya ajak teman-teman berdiskusi, teman-teman mahasiswa. Kalau kita berbicara tentang sistem, tentu saja tidak hanya dari sistemnya saja gitu. Ada juga dari segi pakannya, ada manajemennya, dan ada hal-hal yang lainnya. Yang mana itu juga menjadi suatu pertimbangan. Mungkin saja yang menjadi alasan kenapa peternak-peternak lokal kita nyaman dengan sistem pemeliharaan secara ekstensif, itu karena yang pertama ketersediaan pakannya. Kalau dipelihara secara intensif, pakannya sangat kurang gitu di situ, dan mengingat teman-teman pun saya rasa paham. Kalau itik itu makannya lumayan banyak dan terbukti bahwa data konsumsi itu di masa starter hingga masa finisher itu sekitar 120 gram per hari hingga 160 gram per hari. Dan di situ bisa membengkakkan dari segi operasional ternyata. Dan mana ya solusi yang mungkin bisa kita berikan, solusi yang bisa kita implementasikan untuk kita ke depannya sebagai peternak itik. Ialah yang pertama, kita ubah orientasinya, kita bikin narasinya teman-teman semuanya. Kita bikin orientasinya juga Bapak Ibu sekalian. Bahwa ternyata banyak sekali pakan-pakan yang bisa gunakan. Cuman memang peternak lokal tidak terbiasa dengan hal itu. Sehingga tugas kita sebagai peternak, tugas kita sebagai sarjana-sarjana peternak, sebagai diploma-diploma peternak, bagaimana caranya kita membuat narasi sehingga si peternak lokal itu bisa dengan nyaman menggunakan hal itu. Yang kedua, orientasinya. Sudah sangat jelas bahwa peternak-peternak itik berorientasi pada hasil, pada produksi telurnya, pada dagingnya, lain sebagainya macamnya. Mereka setidaknya kurang paham mengenai apakah ini genetiknya bagus atau tidak. Karena yang mereka lihat hasil, bukan prosesnya seperti itu. Karena orientasinya seperti itu, sungguh sangat wajar juga gitu. Sungguh sangat wajar bagi saya bahwa mereka menjualnya, ya udah, produksi telurnya bagus, saya jual. Kita tidak memikirkan keberlanjutannya seperti apa gitu, karena orientasi kita kepada produksinya, kepada hasilnya di situ. Dan itu menjadi satu proses inovasi juga rekan-rekan semuanya bagi kita semua. Bahwa ternyata pemberian insentif, pemberian tunjangan, pemberian hibah dan lain sebagainya macamnya yang bisa dilakukan oleh negara, itu dapat menunjang keberhasilan peternak itik lokal di situ. Dan bila kita kerucutkan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa setidaknya terdapat dua planning jangka pendek dan planning jangka panjang di situ. Kalau kita berbicara tentang sumber daya genetik hewan Indonesia, sumber daya genetik hewan lokal, menurut saya yang paling pertama terkait pemberian insentif itu sangat-sangat perlu diperlukan. Alasannya mengapa? Karena di situ kita memberikan modal, kita bisa memberikan pelatihan setidaknya di situ pada peternak-peternak lokal, yang mana setidaknya kita bisa mengubah budaya mereka yang tadinya berpaku pada hasil sehingga lebih setidaknya memperhatikan genetiknya di situ. Selanjutnya untuk planning jangka panjang di situ,
Saya rasa itu tidak luput juga dari peran pemerintah dan peran kita juga sebagai peternak-peternak muda di sini. Karena mau bagaimanapun dalam 5 dan 10 tahun ke depan, ibu-ibu, bapak-bapak, dan rekan-rekan sekalian, anak-anak muda yang akan memiliki kebijakan di situ. Sekian storytelling dari saya, sekian juga opini dari saya. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi bisa lewat sana. wabarakatuh. Terima kasih nomor urut 18.